Berawal dari kamar 3 kali 2 meter, seorang trader legendaris bisa menghasilkan profit 150 juta dolar. Pencapaiannya tanpa melibatkan tim dan institusi trading. Semuanya ia lakukan secara mandiri sebagai retail trader. Trader legendaris ini adalah Takashi Kotegawa. Dengan jiwa oportunisnya dan kemampuan analisis tradingnya yang luar biasa, membawanya mencapai kesuksesan hingga saat ini. Jadi siapakah Takashi Kotegawa ini? Dan apa yang ia lakukan hingga bisa sesukses itu? Ini cerita trader legendaris Takashi Kotegawa. Chapter 1. Kehidupan Takashi Kotegawa. Takashi Kotegawa lahir pada tahun 1978 di Jepang. Ia tidak terlahir dari keluarga yang kaya atau berlatar belakang bisnis finansial. Masa kecilnya justru bisa dibilang sederhana atau bahkan biasa saja. Berbeda dengan banyak kisah orang sukses yang sejak kecil sudah menunjukkan bakat yang luar biasa, Kotegawa justru tidak menonjol di sekolah. Ia bukan murid terpintar, tidak populer. Bahkan, ia dikenal sebagai pemuda yang penyendiri, pemalu, dan lebih suka menghabiskan waktunya di rumah untuk bermain game. Bagi sebagian orang, sifat itu dianggap sebagai kelemahan. Tapi bagi Takashi, itu menjadi fondasi. Kesendiriannya membuatnya mampu fokus dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Lalu, ada satu hal yang berbeda darinya. Suatu sifat kecil yang kelak menjadi kunci kesuksesan besar untuk masa depannya. Kotegawa memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap angka dan pola pergerakan. Ia suka mengamati, menganalisis, dan memikirkan sesuatu secara mendalam, bahkan ketika orang lain menganggap itu adalah hal yang membosankan. Selepas lulus SMA, kehidupannya pun tidak langsung gemilang, tidak ada karir besar menantinya. Justru malah sebaliknya, Kotegawa menjalani hidup yang sederhana, tertutup, bahkan sering dianggap sebagai seorang hikikomori, remaja Jepang yang menarik diri dari kehidupan sosial. Tapi di balik kesendiriannya itu, Kotegawa memiliki satu kemampuan unik, fokus yang luar biasa. Ia bisa duduk berjam-jam hanya untuk membaca pola angka, menganalisis pergerakan harga yang kelihatannya sepele. Tapi, kemampuan inilah yang nantinya akan membentuk gaya tradingnya di masa yang akan datang. Penuh dengan perhitungan, penuh kesabaran, dan jauh dari kata gegabah. Dan disinilah Kotegawa akhirnya menemukan sebuah dunia baru. Dunia yang akan merubah hidupnya, yaitu dunia trading. Ketika mendengar nama Takashi Kotegawa, semua pasti pernah mendengar cerita suksesnya menghasilkan 150 juta dolar sebagai trader retail atau mandiri. Tapi banyak yang lupa juga bahwa ia juga memulai perjalanan tradingnya dari kesulitan. Melewati proses belajar, kegagalan, mencoba lagi, hingga akhirnya menjadi seorang legenda di dunia trading. Kenyataannya, setiap trader hebat pasti pernah mulai dari nol. Buat kamu yang mau mulai trading forex, mulai dari yang kecil dulu. Latihan menggunakan akun demo sebelum terjun langsung ke pasar yang sesungguhnya. Di MAFX, kamu dapat berlatih trading menggunakan akun demo dalam kondisi pasar yang real, tanpa resiko kehilangan modal. Kamu juga memiliki 4 opsi dana virtual yang dapat kamu pilih dan sesuaikan dengan modal yang akan kamu gunakan nantinya. Aplikasi MAFX juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat mempermudah pemula, seperti sentimen analisis dan trading signal. Download aplikasi MAFX lewat link yang ada di kolom deskripsi. Sekarang saatnya, mulai trading demo di MAFX dan bangun pengalaman trading kamu dari sekarang. Chapter 2. Awal perjalanan trading. Di tahun 1999, Jepang sedang mengalami era internet yang membooming. Banyak orang tertarik dengan saham-saham perusahaan teknologi. Kotegawa ikut tergerak setelah melihat ada orang-orang biasa yang tiba-tiba bisa menghasilkan miliaran yen dari trading. Rasa penasaran yang begitu kuat sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mencobanya sendiri. Dengan modal hanya 1,6 juta yen atau setara dengan 13.000 dolar Amerika Serikat, hasil dari tabungan dan sedikit pinjaman dari keluarganya, Kotegawa memulai trading pertamanya. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin kecil di dunia saham, tapi bagi Kotegawa, itulah satu-satunya modal untuk merubah hidupnya. Dengan ambisi ingin memiliki kebebasan finansial yang begitu tinggi, ia mulai serius dengan menganalisis pergerakan saham setiap hari, membaca laporan keuangan, dan mempelajari psikologi pasar. Dia tahu bahwa pasar saham bukan hanya sekedar mempelajari angka, tapi juga manusianya, mempelajari tentang rasa takut dan keserakahan. Baginya, trading itu seperti game yang sudah punya aturan yang jelas. Kalau sudah bisa membaca psikologi pasar dan pergerakan harga secara tepat,
maka ia bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Inilah yang membedakan cara berpikir Kotegawa dari ribuan trader lainnya. Ketika trader lain hancur karena keserakahan dan ketakutan, Kotegawa justru tetap tenang. Ia tahu untuk sukses di pasar saham yang dibutuhkan bukan hanya keberuntungan, tapi juga mental baja dan strategi yang matang. Chapter 3. Momen emas Takashi Kotegawa. Desember 2005, Bursa Efek Tokyo yang biasanya ramai mendadak diguncang oleh sebuah kesalahan yang fatal. Salah satu perusahaan sekuritas terbesar di Jepang, Mizuho Securities, melakukan blunder yang hampir tak masuk akal. Mereka bermaksud menjual satu saham J-Com Holdings seharga 610.000 yen. Namun, dikarenakan ada kesalahan input, yang terjadi justru sebaliknya. 610.000 saham hanya dijual dengan harga 1 yen per lembar. Akibatnya, pasar langsung kacau. Harga saham J-Com jatuh tak terkendali. Sistem perdagangan kewalahan hingga para trader panik. Banyak yang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi, di tengah kekacauan itu, Takashi Kotegawa melihat apa yang tidak dilihat oleh trader lainnya. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia langsung menganalisis situasi. Baginya, ini bukan sebuah krisis, tapi kesempatan emas. Di saat ribuan trader lain buru-buru keluar dari market, Kotegawa justru masuk ke market. Dengan penuh keyakinan dari hasil analisisnya, ia membeli saham J-Com dalam jumlah yang sangat besar dengan harga yang super murah. Dan benar saja, ketika kesalahan sistem itu disadari, harga saham J-Com kembali melonjak ke level harga yang normal. Hasilnya, dalam 1 hari saja, Kotegawa berhasil meraup keuntungan lebih dari 2 miliar yen atau setara dengan 20 juta dolar Amerika Serikat. Angka yang luar biasa, apalagi untuk seorang pemuda yang memulai perjalanan tradingnya dari kamar yang kecil dan modal yang pas-pasan. Kini menggebrak dunia pasar modal dengan sebuah langkah dan strategi yang brilian. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai J-Com Shock. Dan sejak hari itu, nama BNF atau Benzin Fuel, sebuah nama samaran Kotegawa di dalam dunia trading online, resmi menjadi legenda. Beberapa sumber menyebutkan bahwa singkatan dari BNF dihubungkan dengan misinya atau penghormatan terhadap trader tertentu. Tetapi tidak ada konfirmasi resmi dari Kotegawa sendiri soal apa arti dari BNF yang sebenarnya. Media Jepang menyebutnya dengan berbagai julukan, Genius Day Trader atau bahkan Dewa Trading dari Jepang. Kotegawa telah membuktikan satu hal penting. Di dalam dunia yang dikuasai oleh rasa panik dan keserakahan, kesuksesan hanya akan dimiliki oleh mereka yang mampu tetap tenang, berpikir jernih, dan bertindak di momen yang tepat. Di awal tahun 2006, saat itu bursa Jepang kembali diguncang. Tapi kali ini bukan karena kesalahan sistem, melainkan skandal keuangan terbesar di era itu. CEO LiveDoor, salah satu perusahaan internet raksasa Jepang, Takafumi Hori, ditangkap dengan tuduhan manipulasi laporan keuangan. Pasar langsung dilanda kepanikan. Harga saham LiveDoor anjlok tajam. Kemudian, efek domino menyapu seluruh bursa efek Tokyo. Banyak investor besar keluar dari pasar. Saham-saham jatuh ke titik harga terendah sehingga hanya terlihat warna merah di layar perdagangan saham Jepang. Bagi banyak orang, ini adalah mimpi buruk, tapi tidak bagi Takashi Kotegawa. Berdasarkan hasil analisisnya yang jenius, ini adalah momen emas. Ketika ribuan orang panik dan menjual saham dengan harga yang murah, Kotegawa justru mengambil langkah masuk ke pasar dengan membeli saham dalam jumlah yang besar. Karena ia percaya dan mempelajari satu hal, kepanikan pasar hanya sementara. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, ketika situasi mulai tenang, harga saham LiveDoor kembali melonjak. Hasilnya, Kotegawa berhasil meraup keuntungan miliaran yen untuk kedua kalinya dari satu peristiwa krisis. Menurut laporan media Jepang di tahun 2008, total aset Kotegawa sudah mencapai sekitar 200 miliar yen, setara dengan 150 juta dolar. Semua itu dimulai hanya dari modal kecil 13.000 dolar, ditambah dengan keberanian pengambilan keputusan saat terjadi krisis, disiplin dalam cut loss, kecerdasan menganalisis dan membaca peluang ketika orang lain dikuasai oleh rasa takut. Berdasarkan kisah perjalanan Kotegawa, kita bisa melihat satu hal penting, yaitu di balik setiap peristiwa atau krisis yang terjadi di pasar akan selalu ada peluang.
Lalu, ia bisa menganalisis dan membaca situasi tersebut untuk dijadikan momentum atau kesempatan emas untuk meraih kesuksesan, bukan hanya mengandalkan keberuntungan. Chapter 4. Warisan dan filosofi hidup. Tidak seperti jutawan atau miliarder lain yang hidup glamor, Kotegawa justru tetap humble dan hidup sederhana. Ia lebih suka menghabiskan waktu sendirian, membaca buku, atau bermain game. Banyak orang yang heran, mengapa seorang miliarder masih hidup seperti orang biasa? Jawabannya sederhana. Bagi Kotegawa, uang bukanlah tujuan utama. Uang hanyalah hasil sampingan dari pemahaman yang mendalam tentang pasar. Ia pernah berkata, yang membuatnya bahagia bukanlah membeli barang mewah, melainkan menaklukkan pasar dengan caranya sendiri. Ada 3 prinsip hidup Kotegawa yang bisa kita pelajari. Prinsip pertama, Kotegawa tidak pernah mengikuti rekomendasi analis lain atau berlarut-larut ke dalam rumor yang sedang terjadi di pasar. Setiap keputusan yang ia ambil adalah hasil analisisnya sendiri. Prinsip kedua, ia tidak entry posisi setiap saat. Ia menunggu ada momentum atau peristiwa yang tepat. Ketika momentum itu muncul, ia baru masuk ke pasar sesuai dengan hasil analisis dan strateginya. Prinsip ketiga, ia tidak pernah terpancing atau tergoda untuk menunggu lebih lama demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika target keuntungannya sudah tercapai dan sesuai, ia segera keluar dari posisi tradingnya. Itulah filosofi yang tidak hanya membuatnya sukses, tapi juga bertahan di dunia trading yang keras hingga saat ini. Takashi Kotegawa memang jarang tampil di publik. Dia bukan motivator, bukan pengajar, bahkan bukan seorang yang suka mencari sorotan media. Namun, kisahnya menjadi inspirasi besar, terutama di kalangan trader Jepang dan dunia. Ia membuktikan bahwa siapapun bisa menaklukkan market jika punya kedisiplinan, kesabaran, dan keberanian. Banyak trader pemula belajar dari kisahnya, mencoba meniru gayanya meskipun tidak mudah. Kisah Takashi Kotegawa merupakan bukti nyata bahwa trading bukan soal keberuntungan atau mencari kekayaan semata, tapi soal strategi, mentalitas, dan konsistensi. Itulah cerita trader legendaris Takashi Kotegawa. Bagaimana menurut kamu? Apakah Takashi Kotegawa hanyalah seorang trader cerdas yang kebetulan memahami celah di sistem berdasarkan mindset dan psikologinya? Atau ia benar-benar memiliki pemahaman trading yang jenius? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu tertarik dengan dunia trading dan menikmati video ini, jangan lupa untuk subscribe dan cek video MFX lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.